Bayangkan perhitungannya dia ya. Jadi dia menghitung karena besarnya potensi pemasukan dari Gojek. Dia hitung 2,5 juta driver Gojek saat ini dikalikan 50.000 pulsa Telkomsel sehari. Itulah katanya potensi pemasukan akan menguntungkan gitu investasi Telkomsel. Jadi ngitungnya begitu. Simple. Bilang juga katanya kalau digini-giniin terus kasihan Telkomnya Gus, ini kan perusahaan negara. Begini saya bilang, kasihan Telkom. Kalau kita kasihan, kita nggak perkosa dia. Kita harus mencegah dari siapapun yang mau ambil keuntungan dari siapa yang kita kasihi. Itulah bentuk kasih yang menurut saya perlu kita tunjukkan. Cara gimana? Kita bersuara kalau ada yang mau merusak sesuatu yang kita kasihi. Gila apa saya mau merusak Telkom sebagai institusi ya? Telkomsel, BUMN, enggak, ngapain? Kenapa dia investasi di GoTo sekian? Bayangkan perhitungannya dia ya. Jadi dia menghitung karena besarnya potensi pemasukan dari Telkom Gojek. Dia hitung 2,5 juta driver Gojek saat ini dikalikan 50.000 pulsa Telkomsel sehari. Itulah katanya potensi pemasukan akan menguntungkan gitu investasi Telkomsel. Jadi ngitungnya begitu. Simple. Saya udah aneh nih negara nih. Tapi terlepas dia menghitungnya seperti apa kan, sebenarnya kan fokus kita lagi-lagi adalah transaksi benturan kepentingan itu. Ya follow the money-nya ya kan. Jadi ini karena kalau soal prospek-prospek ke depan kita kan nggak ngerti kan, nggak tahu. Bisa untung, bisa rugi. Tapi dalam kerangka good corporate governance dan good governance, kita ya tadi follow the money yang 6,3 triliun. Jadi hulu dan hilirnya ya. Why pilihannya ke sana, uangnya dan lain sebagainya, siapa yang diuntungkan dan lain sebagainya. Dan ingat, menghitung kerugian tuh bukan hanya naik samar, bukan. Ingat presiden kasus Jiwasraya. Apa pertimbangan hakim ketika dia memutus perkara itu? Begini dia pertimbangannya menarik. Apa? Keuntungan yang akan terjadi di masa depan itu belum pasti terjadi. Keuntungan atau kerugian. Yang pasti bisa dihitung adalah duit yang ketika gitu. Jiwasraya begitu. Karena kalau kita nggak bisa bicara tentang masa depan, karena hukum itu nggak bicara tentang masa depan. Kalau kita bicara investasi, memang kita bicara tentang masa depan. Tapi hukum bicara hari ini. Itulah yang bisa dihitung kerugiannya secara pasti oleh siapa? Ya BPK nanti hitung. Jadi kita harus paham ya. Jadi beda antara pendekatan investasi sama pendekatan hukum. Ya pokok intinya kalau pendekatan hukum itu ya lo makan duitnya nggak kira-kira gitu aja kalau bahasa preman. Orang sekarang bilang Bang, ya nanti BPK. Itu kan Agus ngomong aja, tapi ingat hari ini ada kejadian kartu prakerja yang pernah saya gugat juga, saya masalahin. Nggak ada kerugian negara dan sebagainya. Hari ini BPK mengeluarkan audit itu. Ada tuh duga indikasi. Ada tuh. Nanti kita lihat. Nggak harus selalu terjadi hari ini. Kita sabar aja. Yang penting kita fokus sama apa yang kita permasalahkan, tutup kuping sama berbagai macam kepentingan. Saya nggak perlu apa-apa, bukannya saya sombong ya, tapi menuding saya berada di kelompok sebelah. Nah ini termasuk saya datang ke sini kan, ada yang nulis nih baru hari ini, katanya Agustinus Edi Krianto mungkin dia ada di kubu sebelah katanya. Sebelah mana? Sebelahnya Jokowi katanya. Tambah lagi ke sini nanti saya digoreng lagi. Bukan. Makanya saya di depan saya bilang,
selain saya datang ke sini mau, kan nih subscribernya banyak, walaupun kalah sama Close the Door ya, demi bapak saya. Iya. Bapak saya senang dan dia semakin sehat ngelihat saya. Nanti dibilang kalah sama Close the Door. Iyalah, kan Close the Door udah 9 tahun, 10 tahun. Ini kan baru 2 tahun ya kan. Satu, yang kedua, ini real ini. Gitu. Jadi bukan karena saya kelompok sebelah atau apa gitu, tapi biar saya semakin banyak yang menguji saya. Tapi begini ya, memang ada gejala yang menurut saya tidak sehat ya. Seolah-olah kalau kita ingin mengkritik pemerintahan, mengkritik hal-hal seperti ini, kita dikait-kaitkan dengan perkubuan politik. Enggak lah, ya kan? Kita sebenarnya tidak terlalu peduli juga siapa yang jadi presidennya, as long as, ya kan? Anda menjalankan good governance, clean government. Kalau rakyat kita sejahtera enak kok sebenarnya kan. Tapi untuk sejahtera itu ya pemerintahan harus clear. Nggak mungkin pemerintahan korup. Mereka menyebut saya dengan banyak soal GoTo dan sebagainya. Mereka nyinyir, menghambat pencalonan Erick Thohir dan sebagainya. Khusus tentang Presiden Jokowi ya. Iya. Coba bayangkan, pikirkan betapa masyarakat. Ada nggak sekarang orang mempermasalahkan, mohon maaf, fisiknya dia. Mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya ini. Artinya perdebatan kita hari ini masyarakat menjadi lebih terhormat tentang kebijakannya. Oh, iya. Harus itu disadari, jangan dipanas-panasi sebagai orang yang nyinyir kelompok sebelah. Kadrun, saya masa kadrun gimana? Jadi, Katolik ya. Namanya tuh Agustinus Edi Kristianto ya. Tapi jangan salah, kosakata politik kita, siapapun yang mengkritik presiden itu namanya kadrun. Makanya ketika saya ngelapor ke SEC ada yang komen di status saya. Ini bahaya, ini terlalu nekat, Anda bisa dimunirkan. Enggak, saya bilang. Saya justru memberi peluang kepada para pihak untuk mengangkat pembicaraan ini di forum yang terhormat. Mereka silakan membela diri di SEC. Presiden Jokowi, kita berbicara tentang hal yang terhormat, tentang kebijakan Anda. Saya nggak bicara tentang rambut Anda, gimana cara berjalan Anda. Itu saya nggak tahu kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu hal positif. Saya aja dibilang kadrun, pusing nggak coba. Jadi begini, jangan salah, memang ya sebuah negara yang dipenuhi para pencoleng, koruptor dan lain sebagainya pasti nggak mungkin bisa berpikir waras karena pasti dipenuhi kepentingan kan. Kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang waras untuk memecahkan masalah. Tapi kalau duduk sama orang yang punya kepentingan, korup dan lain sebagainya nggak bisa memang. Intinya adalah pasti dia ingin punya protection, membeli sana membeli sini untuk melindungi dirinya kan begitu. Jadi itu pembicaraan publik kita. Saya sebetulnya juga apa sih 2 tahun 3 tahun terakhir yang saya lakukan nih, enggak, saya senang aja masyarakat sekarang terutama di komen-komen saya gitu kan, follower saya makin banyak nih lumayan ya kan? Jadi orang bicara hal yang paling gampang begini. Kenapa orang seperti saya tertarik membacakan tulisan Anda? Sadar nggak kalau saya sudah berapa kali memuat AEK? Iya kan? Karena bukan karena saya kenal Anda. Karena apa yang Anda tuliskan itu bagi saya luar biasa. Saya kan membaca misalnya komentar-komentar atau analisis dari orang-orang politik. Saya tidak excited. Kenapa? Rata-rata mereka cuma logic thinking. Wah, ini kalau Anies sama Ganjar begini-begini. Tidak ada fakta dan data yang diungkapkan. Wah, Anda ini luar biasa. Tanggal sekian, prospektusnya ini dan lain sebagainya ya. Karena memang analisis yang semi-semi ekonomi sih ya, bukan saya bilang, gitu. Saya senang masyarakat biasa, orang biasa seperti saya, seperti kita semua lah ya. Ini kita jadi ngomongin soal bursa ya. Iya. Ngomongin soal ekonomi. Dan ini juga pendidikan publik yang yang ini ya. Karena kadang-kadang gini, kayak yang namanya kejahatan kerah putih itu, dia kan canggih, sophisticated. Nah, hanya orang-orang yang masuk pada kecanggihan itu yang bisa paham, kan kira-kira begitu. Padahal ketika orang masuk ke lingkaran itu, ya dia jadi penjahat juga. Karena itu yang tertinggal adalah ya kita harus mengandalkan orang-orang yang awam, nggak punya kepentingan, nggak juga berpikir tentang kekayaan, hanya ingin melihat negara ini benar, dan kemudian ada misalnya kalau presidennya misalnya mengatakan begini, oh kita dukung ya kan. Kalau memang benar-benar luar biasa baik untuk memberantas korupsi. Ya, kita maksudnya jadi seperti anak kecil aja kita yang ngelihat sesuatu apa adanya. Ada kegembiraan ketika kita
Sama lah kayak logikanya kalau kita di RT kan kita senang nih bicarain nanti pagar kita kayak gimana gitu. Jadi ada jangan cuma ya kan oligarki itu intinya adalah pemerintahan oleh sedikit orang ya kan, oleh segelintir orang saja. Itu yang nggak boleh terjadi. Oke, jadi coba kita bacakan lagi ya. Ada bukan urusan saya kok tanya saya. Itu Jokowi itu. Sorry ya. Saya bangga dianggap kadrun tapi terhina dianggap cebong. Itu nggak ada. Kita nggak ada kaitannya sama cebong kadrun. Yang kita bicarakan adalah sesuatu fenomena. Kalau mau bahasa kerennya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Udahlah itu aja kita. Jadi makanya saya bertemunya dengan beliau ya, dengan Agus itu pada satu kata yang namanya good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau dia BUMN, GCG, good corporate governance, itu aja ya. Oke. Ojo ke susu langsung manut, opo gitu. Kemudian wah, ini ada yang nanya ini apa nama YouTube-nya Bang Agus? Saya cuma di Facebook. Ada Facebook ya, jadi Facebook Agustinus Edi Kristianto. Saya hanya nggak ada di yang lain. Agustinus itu biasa, Edi itu EDY ya, Kristianto biasa juga, nggak Y ya, I ya. EDY. Oke, jadi Agustinus EDY Kristianto. Jadi tinggal di searching aja, install YouTube pasti ada ya. Karena begini. Facebook. Facebook. Sorry, Facebook bukan YouTube, Facebook ya. Mau Kristen, Batak, Chinese, ateis, kalau kritik pemerintah pasti diserang buzzer dan dibilang kadrun, ya kan? Oke. Oh, dibilang nggak apa-apa bang disebut kadrun, kan kadrun itu kader Bung Refli Harun. Saya dibilang Refli kadrun ya, luar biasa ya, kader Refli Harun disebut kadrun jadinya. Ini salah satu kebusukan rezim, jarang yang mengetahui. Terima kasih Mas Agus, saya pinter ya. Jadi gini, kita kan harus objektif ya. Objektifnya begini, saya tidak pernah berpretensi ya sebagai akademisi bahwa saya benar, ya kan? Dan saya juga tidak ingin sobat era sekalian menganggap bahwa Agus pasti benar. Karena itu kebenaran itu harus diuji, ya kan? Tapi bukan diuji oleh penegak hukum, diuji oleh masyarakat, ya kan, yang berkeberatan datang ke meja ini, ya kan, kita sama-sama buka data, sama-sama buka fakta, kesalahan Agus di mana, ya kan, yang barangkali kalau dalam konsep Islam itu tabayun, ya kan, nah itu saja sebenarnya. Nah, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Nah, hanya orang yang berhati lurus, tulus, ya kan, bersih, nggak punya konflik of interest, yang berani mencari kebenaran. Tapi kalau orang korup, dia nggak akan mungkin mencari kebenaran. Dia akan menutupi kebenaran dan biasanya mencari penegak hukum untuk memenjarakan orang yang berusaha mencari kebenaran. Ya, jadi bilang juga katanya kalau digini-giniin terus kasihan Telkomnya Gus, ini kan perusahaan negara. Begini saya bilang. Oke. Kasihan Telkom. Kalau kita kasihan, kita nggak perkosa dia. Iya. Kita harus mencegah dari siapapun yang mau mengambil keuntungan dari siapa yang kita kasihi. Iya. Itulah bentuk kasih yang menurut saya perlu kita tunjukkan. Dengan cara gimana? Kita bersuara kalau ada yang mau merusak sesuatu yang kita kasihi. Gila apa saya mau misalnya merusak Telkom sebagai institusi ya, Telkomsel, BUMN, enggak, ngapain? Saya kan NKRI, ada NKRI juga kan di situ. Saya sebagai masyarakat. Jadi cara menafsirkan kasihan kalau digini-gini jangan dijadikan itu alasan untuk berlindung dari perilaku-perilaku yang menyimpang.